Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel kesayangan kita semua. Di channel Salim Alfilah, menjelajah budaya, meneguhkan makna. Kita lagi di mana, Mas Fredo? Kita lagi di Sate Klatak Pak JD ya. Kelihatan nggak itu ya? Kelihatan ya? Iya, ini salah satu makanan yang paling dicari orang kalau ke Jogja itu sate klatak. Apa itu? Oh, sate klatak. Iya, sate klatak ini yang mana, Ru? Ya, yang depan ya tadi ya. Yang sate depan klatak, ini ya. namanya sate klatak, teman-teman yang disayang Allah. Ada ciri khususnya tadi. Sate klatak ini ciri khasnya adalah dikasih tusuknya itu bukan bambu. Oh, apa itu tadi? Bukan bambu, bukan lidi, apalagi lidi gitu ya. Ini adalah dari jeruji ya. Oh. Tapi aman ya tadi? Aman. Dan jerujinya jeruji baru ya, bukan jeruji bekas. Ngambil dari ngambil dari sepeda orang yang lagi parkir di depan, bukan. Tapi ini memang khas yang kemudian berasal dari daerah Jejeran. Jejeran itu daerah di Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul. Nah, Kecamatan Pleret ini terkenal menjadi dua kali ya, dua daerah yang khusus di Kecamatan Pleret ini menjadi ibu kota Kesultanan Mataram pada zamannya zaman dahulu berarti. Sultan Agung dan Susunan Amangkurat pertama. Sultan Agung di daerah yang namanya Kerto atau Karta, sementara Amangkurat di daerah yang namanya Pleret itu sendiri. Jadi di situ dulu ada istana yang sangat besar. Yang sayang ya, istana Sultan Agung itu dulu terbuat dari kayu sehingga ramah lingkungan. Sehingga tidak kita dapati lagi bekasnya sekarang kecuali umpaknya, beberapa penyangga tiang ya. Itu sudah dibakar atau gimana? Mungkin hancur ya karena beberapa kali perang ya, dari perang di masa Amangkurat, kemudian perang di masa adiknya Amangkurat II yang memberontak, kemudian perang di masa Pangeran Diponegoro. Ya, kemudian juga di Pleret ini banyak batu batanya yang ukurannya sangat besar, itu sudah dipakai untuk membuat banyak pabrik gula ya pada masa penjajahan Belanda. Jadi memang seperti sejarah yang terhapus. Oke, kita nanti kapan-kapan gede-gede. Ukurannya berapa ya? Ada yang normal paling 20-30 cm ya. Itu ada yang 60 kali 40. Iya, gede. Jadi batako kali ya tadi. Mungkin, tapi kayak dari tanah liat karena memang dulu temboknya besar. Jadi kalau di beberapa telaah ya, keraton di Pleret itu besarnya beberapa kali lipat dari keraton Yogyakarta sekarang. Jauh lebih besar. Udah gede banget. Udah gede, ya. Nah, kita kembali ke sate klatak, Mas Fredo. Kita lagi kembali membicarakan selera Jogja dan selera Solo. Wah, ini tapi bilang perseteruan Jogja Solo ya tadi. Tapi kita bersaudara tetap ya. Jadi dulu Vandahan itu duta besar VOC. Itu datang ke Istana Mataram. Di tempatnya Sultan Agung. Berarti yang di Pleret ya? Iya, di Pleret itu. Kemudian dia cerita, itu kalau ada bende itu gong raksasa. Di alun-alun Karta itu dibunyikan plung gitu ya. Maka itu dalam waktu 1 jam akan berkumpul 200.000 orang bersenjata lengkap. Masya Allah. Berarti zaman itu penduduknya sudah banyak, kotanya besar gitu ya, dan makmur. Iya, gitu. Karena pada kaya ya tadi. Iya, dan pada waktu itu diceritakan oleh dia bahwa di Karta, di ibu kotanya Sultan Agung itu, setiap hari itu disembelih 4.000 ekor hewan. Masya Allah, 4.000? Iya, sekarang DKI Jakarta aja berapa per hari ya lembu yang disembelih itu. Jadi kemakmuran yang luar biasa pada saat itu di Karta. Jadi konsumsinya itu hewan. Benda itu tadi berarti tanda perang apa gimana? Oh, kalau itu berkumpul nggak harus. Tapi kalau siap-siap ada apa-apa kan ada isyaratnya ya, dibunyikan dengan irama seperti apa beda. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat, jadi konsumsi utama salah satunya waktu itu kambing memang. Jadi yang disembelih itu kambing sejak dulu. Makanya sampai sekarang di daerah Jejeran ini menjadi pusat dari ternak juga ya. Ada Segoroyoso, daerah Segoroyoso artinya laut buatan. Itu dulu adalah bekas laut buatan pada masa Sultan Agung dan Amangkurat. Itu sekarang menjadi pusat lembu, pusat sapi. Sekarang ini ada sate itu di Jejeran, pusat sate klatak. Nah, itu memang makanan yang bergizi dari dulu. Kita punya perhatian terhadap gizi. Agak mewah juga ya tadi. Tapi menurut saya bagus karena mengikuti sunnah Nabi ya. Sunnah Nabi itu kan beliau suka kambing. Oh, tapi terutama katanya kambing itu kan bikin kolesterol tuh kan. Benar nggak sih sebenarnya? Coba nanti kita konsultasi kepada dokter-dokter. Tapi sefaham yang saya tahu ya,
kambing jadi dituduh sebab darah tinggi, kolesterol, itu cara ngolahnya, cara masaknya. Kalau kita cara masaknya bener, secara asalnya dagingnya sehat ya? Sehat, insya Allah. Nah, salah satu cara masak yang sehat menurut saya adalah sate kelata. Sate kelata. Karena sate kelata ini, ya dia dimasak dengan bumbu yang sangat minimalis, simple, hanya garam. Ada yang hanya garam saja ya di sate kelata ini, ada yang garam dengan bawang dan kemiri. Nah, just simple, kemudian dimasaknya juga sehat. Nah, fungsi dari jeruji besi ini kan kayak kebab ya kalau di Timur Tengah. Jadi dia memanaskan dari dalam, karena ini ketika kebakar kan panas, jadi matangnya masuk, matangnya di dalam. Ya, jadi simple dan logis ilmiah gitu ya. Nah, ternyata setelah kemudian Mataram itu terbagi menjadi dua, ada Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Dalam soal sesama suka kambing, itu kambingnya milihnya beda. Beda pengolahan. Beda kambingnya. Beda jenis kambing. Kambing yang kemudian diolah untuk sate kelata pada umumnya adalah kambing yang disebut gibas. Sedangkan kambing yang diolah, nah ini saingannya sate kelata adalah sate buntel, teman-teman, dari Solo. Sate buntel ini dari Solo. Ini adalah kambingnya kambing Jawa atau kambing kacang. Bedanya apa? Bedanya ekornya, Mas Rido. Wah, ini kita belajar biologi kita ya. Mengidentifikasi kambing gibas itu yang ekornya turun ke bawah. Oke. Ya. Tapi kalau lihat kambing harus perhatikan ekor. Kalau yang ini, yang ekornya naik ke atas. Ya, jadi beda. Jadi, nah kalau yang menarik adalah daging dari kambing yang ekornya ke bawah, gibas ini, itu lemaknya bercampur dengan serat-serat ototnya, sehingga ketika dibakar jadi sate kelata itu langsung enak, gitu. Jadi logis. Sedangkan ini kambing kacang itu lemaknya terpisah. Dia menempati tempat-tempat yang lain, sehingga dagingnya itu lebih kesat. Dagingnya itu tidak banyak lemak. Hambar ya tadi? Bukan hambar, tapi alot ya, agak lebih alot. Nah, untuk kemudian membuat dia menjadi gurih dan enak gitu ya, maka kemudian dibungkus pakai lemaknya. Maka disebut sebagai sate buntel. Itu rahasianya, dibuntel ya. Buntel gitu ya. Iya. Hari ini kita minta izin sama Sate Pak Jede, kita meskipun di sini pesan sate kelata, tapi kita bawa sate buntel dari yang khas Solo ya, sate buntel yang khas Surakarta. Jadi kalau ke Solo nyari sate buntel, tapi kalau ke Jogja nyarinya sate kelata. Kita sedang menikmati dua spesies kambing yang berbeda gitu. Gibas dan juga ini adalah kambing Jawa ya. Oke, kita sudah mau mulai makannya ya. Kita bisa kita cobain cek ya. Mau dari tadi itu mau makan kok menarik nih ceritanya. Ya. Jadi kalau sate kelata maka biasanya disajikan itu pelengkapnya dengan kuah gulai. Ya, tapi nggak harus teman-teman mau menikmati pakai kuah gulai atau enggak. Yang jelas kalau saya harus pakai cabai. Selera ya, Sob. Nah, dan juga bawang merah ya, di sini ada bawang merah, ini bawang merah. Kenapa Mas Rid bawang merah? Antioksidan atau gimana? Antioksidan juga, kemudian dia juga anti kolesterol, bagus ya. Kalau orang Arab kalau makan daging kambing kan rame tuh, makan daging kambing, satu kambing dipakai untuk 4 orang aja tuh. Kalau kambing bakar, kambing panggang orang Arab itu satu kambing berempat. Nah itu kalau kita 100 orang. Makanya paling cocok pakai basol. Basol itu bawang merah ya, salah satu. Kultus gitu aja. Iya, mereka biasanya gitu. Nah, basol itu kan bawang merah itu kan kalau di Al-Qur'an itu makanan yang diminta sama Bani Israel ya. Ya wa basoliha gitu. Itu ini termasuk yang juga memang dia punya khasiat bagus ketika berpadu dengan bawang dengan kambing cocok gitu ya, enggak. Ya. Ini kita cobain dulu sate. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menarik guys. Jadi kita makan tuh ternyata bisa dapat banyak cerita menarik gitu ya. Bahkan dari makanan kita bisa lihat Jogja dan Solo ini. Ini Pak Jede recommended, gurihnya pas ya. Masya Allah. Ini kayak ada garam, kemiri sama bawang merah. Bawang putih. Bawang putih ya? Yes. Iya, gurihnya ya. Ya, jadi bawang merahnya kita dapat dari sini. Harus nambahin ya.
Nah teman-teman, makan sate kelata ini ya, karena tadi kita sudah menjelaskan, ternyata kalau kadar kolesterol secara alami, kambing itu termasuk yang paling rendah, Mas Fredo. Dibandingkan sapi, dibandingkan ayam, dibandingkan daging-daging yang lain, kambing ini paling bagus. Bahkan justru. Sama ayam, iya, ini jauh lebih sehat gitu. Apalagi soal pengolahan ya. Ya, jadi kalau terlalu banyak bumbu, juga ini kurang bagus gitu ya. Jadi ini kayak cita rasa Jogja itu ya, yang minimalis tapi menggigit. Ya Allah. Enak ya? Enak. Ini sate benernya perlu Tadi udah nyobain Jogja yang kita dari Jogja, kita geser ke Solo, Mas Fredo. Ini jarak 60 kilo tuh cuma satu piring jaraknya. Kita cobain. Ya, bismillah. Ini tuh buntel itu ada bungkusnya terbuat dari lemak ya. Oh, Masya Allah. Jadi lemaknya itu juga ambil dari kambingnya kan? Dari kambingnya. Oh. Itulah kenapa. Jadi kalau kambing yang ekornya ke atas, lemaknya terpisah dari daging. Kalau kambing yang ekornya ke bawah ini, langsung dari lemak dan dagingnya itu kayak menyatu gitu. Nah ini menjadikan pola masaknya juga jadi berbeda. Selain juga tadi selera bersaing ya antara Jogja Solo gitu. Kita cobain yang sate buntel. Ya, bismillah. Menarik. Cita rasanya lebih manis ya karena namanya pakai kecap. Kalau sate kelata nggak perlu pakai kecap, udah enak. Gitu. Cukup dengan garam. Ya, bismillah. Masaknya udah pakai kemiri dan putih. Masya Allah. Ini juga ada acar juga. Ada ati ya. Masya Allah, teman-teman pokoknya harus cobain banget. Kalau ke Jogja sate kelatak ya. Apalagi Pak JD ini wah recommended gitu ya. Tidak terlalu jauh dari kota ya. Dan hebatnya Pak JD ini dia ngambil pasarnya di kota. Karena kalau teman-teman pergi ke yang di aslinya ya, Pleret itu agak jauh dari Jogja sekitar 30 menitan. Ya. Nah kali ini kita di kota Jogja di dekat Rumah Sakit Wiro Saban dan satu lagi di Nolokaten. Kamarukmo Plaza ya di Nolokaten. Kita cukup ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi kesempatan selanjutnya. Oh iya, saya minumnya apa nih? Wah, ini juga belum dibahas. Tapi wedang uwuh. Kita akan bahas nanti di lokasi di mana wedang uwuh ini pertama kali diceritakan muncul, yaitu di Imogiri, insya Allah. Ini spoilernya, wedang ini kalau teman-teman lihat. Uwuh itu sampah ya. Jadi ini bukan ngatain orang kamu sampah gitu ya. Tapi wedang uwuh yang isi. Ya kayaknya kayak sampah, tapi padahal itu adalah rempah-rempah yang sangat berharga, insya Allah. Tuh enak banget, insya Allah. Baik teman-teman semuanya, mungkin kita ketemu lagi di video selanjutnya. Pokoknya jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share ya. Share-nya jangan cuma di sesama YouTube atau Facebook atau Twitter atau Instagram, share ke grup WhatsApp keluarga ya. Grup WhatsApp keluarga daripada padangnya bengong ya. Mending follow ini, insya Allah sangat bermanfaat. Itu saat kita sampai jumpa lagi. Ya, kita mau nerusin makan. Dadah dulu. Dadah. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan.